Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Dahsyat is the best. Yes. Baiklah Ibu, berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama ayah bunda di rumah ya sayang ya. Mengingatkan kalian tentu sudah mengisi absensi ya di forum Google Classroom kita. Hari ini alhamdulillah bisa masuk 22 peserta. Yang tidak hadir tidak apa-apa, mungkin ada keterlambatan sedikit, tetap kita tunggu aja, tapi kita lanjut aja pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, seperti biasa, kita akan melakukan doa terlebih dahulu, agar apapun yang kita harapkan, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Siapa yang mau memimpin doa kita pada hari ini? Davi, bisa? Siap, Nak? Siap. Oke. Keren ya, Davi, silakan Nak dipimpin doa bersama teman-temannya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai ya Davi. Oke, terima kasih Davi dan anak-anak ibu yang lainnya. Baik sekali kita melakukan doa terlebih dahulu ya sebelum kita mulai aktivitas belajar, dan jadikan itu merupakan sebuah kebiasaan yang baik kita. Seperti biasa juga setelah kegiatan berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Mungkin ada yang berkenan untuk memimpinnya, silakan mengajukan diri. Anindya, oke boleh. Terima kasih Anindya. Lanjut. Hiduplah Indonesia ya. Indonesia. Merdeka, hiduplah Indonesia. Oke, terima kasih banyak Anindya dan anak-anak ibu yang lainnya. Semangat selalu ya, seperti semangatnya lagu Indonesia Raya kita. Begitu juga anak-anak harus bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa, Nak? Siapa yang masih ingat? Ayo. Suara. Oke, benar sekali anak-anak ibu. Kita pada pertemuan lalu sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Pada hari ini, kesempatan hari ini, pada tema 4, subtema 2 pembelajaran 1, kita pun akan kembali mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Namun, yang kita pelajari lebih kepada bentuk atau jenis gangguan kesehatan yang terjadi pada peredaran darah manusia. Jadi, dalam pembelajaran hari ini, anak-anak akan diajak untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis gangguan kesehatan darah manusia. Selain itu, kita pun akan mempelajari kembali tentang materi pantun yang sebelumnya sudah kita pelajarin juga. Namun kali ini anak-anak dituntut agar dapat membuat
pantun hasil karya kamu sendiri di mana temanya sudah Ibu tentukan. Dan temanya berkaitan juga dengan pelajaran IPA yang akan kita pelajarin hari ini, yaitu tentang apa tadi pelajarannya? Gangguan kesehatan pada sistem Gangguan pada peredaran darah. Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia. Selain dapat membuat pantun, nanti kegiatan kita hari ini, nak ya, akan Ibu arahkan pada 2 kegiatan. Yang pertama, Ibu sudah menyiapkan link video pembelajaran tentang pantun dan sistem peredaran darah, gangguan kesehatan pada peredaran darah. Nanti linknya anak-anak buka, anak-anak tonton dulu. Nah, disitulah materi pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya setelah anak-anak menonton video pembelajarannya, kegiatan yang kedua anak-anak adalah mengerjakan kegiatan LKPD yang sudah Ibu share di dalam Google Classroom anak-anak sekalian. Nah, anak-anak tentu sudah dipegang kan yang LKPD yang sudah Ibu kirim kemarin? Sudah ada kan? Nah, di dalam kegiatan LKPD kita itu, ya nak ya, di dalam kegiatan LKPD kita itu, anak-anak nanti diminta untuk dapat membuat pantun hasil karya kreasi kalian sendiri dengan tema gangguan kesehatan peredaran darah pada manusia. Jadi nanti pantunnya itu kalian harus memahami dulu berdasarkan video yang Ibu kirim atau buku referensi lainnya, atau misalnya kalian bisa searching di Google atau internet hal-hal yang berkaitan dengan pantun agar kalian benar-benar dapat menciptakan kreasi pantun yang sesuai dengan tema yang Ibu minta. Jadi nak, membuat pantun itu harus disesuaikan dengan tema. Kalau temanya tentang keluarga, maka kalian harus mendesain pantun sesuai dengan tema keluarga. Jadi pantun itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan pantun kali ini adalah kalian diminta dapat membuat pantun tentang hal-hal yang berkaitan dengan gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia. Langkah kedua yang ada pada kegiatan LKPD anak-anak sekalian adalah berdasarkan tontonan video pembelajaran dari YouTube tadi, anak-anak dapat tahu apa saja jenis-jenis gangguan kesehatan yang ada pada peredaran manusia, beserta hal-hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada manusia itu, peredaran darah pada manusia itu. Nah, anak-anak Ibu tidak hanya menonton, tapi di dalam LKPD itu Ibu meminta anak-anak untuk dapat membuat atau menuliskan jenis-jenis gangguan kesehatan pada manusia, kesehatan peredaran darah pada manusia beserta penyebabnya menggunakan media sederhana. Apa itu Bu media sederhana? Media sederhana itu artinya hal-hal yang dapat kamu gambarkan mengenai jenis penyakitnya dan penyebabnya. Bisa kalian buat seperti kalian sudah pernah mempelajari seputar tentang poster. Di dalam sebuah poster itu kan suka ada tulisan, ada gambar, seperti itu ya? Gitu ya, benar ya? Oke, ada tulisan, ada gambar, atau kalian bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Diagram yang menggunakan kotak-kotak, di dalamnya ada tulisan, lalu menggunakan anak panah, dan lain sebagainya. Silakan kreasikan caramu sendiri untuk dapat menggambarkan apa saja jenis gangguan kesehatan peredaran darah manusia dan apa saja yang menyebabkan terganggunya kesehatan peredaran darah pada manusia. Paham kan, anak? Paham ya? Kira-kira dari arahan Ibu tentang kegiatan inti kita pada hari ini ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Cukup jelas? Oke, kalau kalian semua cukup jelas, mungkin oke. Untuk mempersingkat waktu kita dalam kegiatan inti kita tadi, masih ingat 2 arahan Ibu tadi apa? Siapa yang mau mengulang kembali? Arahan yang pertama, anak-anak harus
harus menonton. Ayo, Video yang diberikan. Menonton ya, video yang pembelajaran. sudah Ibu share lewat forum WhatsApp dan GC-nya. Kalau mau praktis, dibuka WhatsApp-nya. Di situ nanti ada link video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Diklik lalu ditonton. Setelah itu, kalian akan Ibu berikan durasi 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Habis ngerjain kegiatan LKPD-nya, nanti baru kita uji hasil kerja kalian itu bersama-sama melalui kegiatan presentasi. Jadi nanti kita akan melakukan presentasi secara acak nih. Siapa yang terpilih, presentasi tentang hasil LKPD-nya, dan teman-teman yang lain saling menyimak. Oke? Oke, berarti sekarang anak-anak Ibu persilakan. Anak-anak Ibu persilakan untuk membuka forum WA kita. Silakan diklik, lalu silakan ditonton. Ya, setelah menonton video itu, kita akan kembali dalam room Zoom ini dan kita akan melakukan kegiatan LKPD-nya. Ibu pantau melalui kegiatan Zoom ini ya sayang ya. Coba, udah ada yang bisa buka linknya? Udah, Bu, lagi ditonton. Ya. Videonya kurang lebih durasi waktunya 10 menit ya, kalau nggak salah, kurang lebih sebegitu. Anak-anak silakan tonton dulu. Silakan tonton dulu, nanti Ibu akan kembali lagi. Kita bersama-sama kembali lagi dalam kegiatan ini, lalu kita lanjut kepada pengerjaan LKPD. Oke, silakan kalian lebih dahulu ya. Silakan buka linknya. Dimulai dari sekarang. Pembuluh darah hendaknya dijaga kesehatannya. Jadi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebab gangguan pada organ peredaran darah manusia antara lain memiliki kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan mengandung lemak, Sudah, Bu. mengonsumsi makanan mengandung gula yang berlebihan, dan senang berolahraga. Sudah, Bu. Tahunnya mari kita pembelajaran kita. Berikut ini beberapa gangguan tema 2 dan pembelajaran organ peredaran darah. Kayaknya udah hampir mau selesai semua ya nonton video pembelajarannya, atau memang udah semua? Ketiga, Lagi. keempat, beristirahat. Lagi, oke lanjut. Dan yang kelima, tidak merokok dan minum minuman beralkohol. Demikian tadi sangat cerdas pembelajaran kita pada tema 4, subtema 2 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Oke, kalau udah selesai silakan di-unmute semua sayang. Kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan video pembelajaran yang sudah Ibu kirim tadi di dalam forum WA kita. Nah, berdasarkan video yang telah kalian tonton, Ibu harap kalian dapat mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Seperti arahan Ibu sebelumnya tadi. Namun sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Ibu mau nanya-nanya sedikit nih. Kira-kira menurut kamu ada nggak orang-orang yang di sekitar kamu saat ini yang sedang mengalami gangguan kesehatan peredaran darah? Tidak. Enggak. Kak, Nggak ada. Tidak.
Nggak ada. Kalau gitu Ibu, kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, berarti kita dan orang-orang sekitar kita dalam keadaan sehat, terutama sehat dalam sistem peredaran darahnya ya. Nah, dari video yang kamu telah simak tadi, maka arahan selanjutnya adalah Ibu persilakan kalian untuk membuka kembali kegiatan LKPD kita. Mana kegiatan LKPD-nya sudah dipegang ya. Di dalam kegiatan LKPD ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Apakah alat dan bahannya sudah dipersiapkan? Mana Ibu mau lihat? Coba. Oke, kalian harus menyiapkan ya. Kalau kalian tidak menggunakan tambahan buku gambar atau kertas gambar, kalian dapat tetap menggambarkannya nanti pada halaman LKPD yang ada di sini ya, di lembar kosong ini. Nanti kalian bisa menggambarkannya di sini tentang jenis-jenis gangguan penyakitnya. Nah, untuk ketika kalian disuruh membuat pantun hasil kreasimu sendiri, kalian bisa menempatkannya pada kolom yang ada di sini. Ya sayang ya. Nanti kalau kalian sudah menuliskan pantunnya, lalu kalian berdasarkan video tadi, kalau merasa kurang cukup sumber berdasarkan video yang Ibu share, kalian boleh menambah referensi dari lain atau sumber internet dan lain sebagainya ya. Nah, pada kegiatan akhir jangan lupa anak-anak wajib menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita. Untuk mengerjakan kegiatan LKPD ini, tunggu waktunya, Ibu kasih kesempatan durasi 30 menit untuk ngerjainnya ya. Kalian kerjakan. Mulai nanti dari sekarang, setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan presentasi. Artinya apa yang sudah kalian tuangkan di dalam kegiatan LKPD ini harus benar-benar kalian pahami, sehingga presentasi atau saling tanya jawab, anak-anak semuanya bisa saling merespon dengan baik. Sampai nanti kita bisa melakukan kegiatan tesnya dan dijawab 10 soal dari Ibu dengan baik. Sudah siap sayang? Oke, sekarang anak-anak boleh mulai mengerjakan LKPD-nya. Ayo silakan Ibu Putri dari sini ya, silakan. Lanjut ke LKPD-nya. Ayo Darsi, lanjut kerjain LKPD-nya sayang. Gimana Bu? Baiklah sekalian. Semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya? Tinggal itu tulis penyebab-penyebabnya di sini. Ya, boleh sayang, boleh. Sudah LKPD-nya udah siap untuk kita bahas hasil LKPD-nya siap? Dikit lagi Bu. Oke, Dikit lagi. anak-anak pinter, keren. Oke, siap ya. Sekarang kalian boleh buka lembar LKPD kalian masing-masing. Berkaitan dengan pantun yang akan kita bahas di halaman yang pertama, siapa yang berani menyampaikan hasil karya pantunnya dulu dong, biar kita koreksi bersama apakah sudah tepat dengan tema yang kita usung. Oke, Sultan sepertinya duluan. Tolong Bu Yeni dicatat Sultan duluan. Teman-teman yang lain disimak ya, kita koreksi Sultannya kira-kira tepat atau enggak. Oke? Coba Sultan. Langsung dibaca Bu ya. Baca ya. 1 piring 2 mangkok, 1 gelas diisi madu. Janganlah kau merokok, karena merokok bisa merusak paru-paru. Gimana lain? Kira-kira hasil karyanya Sultan sudah pas belum sama tema yang kita minta? Iya. Sudah? Sudah. Tepat. Oke, sudah tepat. Nah, kita coba ya, kita tadi udah tepat. Sekarang kita mau nanya teman yang lain dong. Angkat tangannya siapa yang mau mencoba menyampaikan hasil pantunnya lagi? Admin, silakan.
Ini yang baca dicatat Bu Yeni ya, anak-anak yang aktifnya ya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Iya. Bu, Mencoba? Anindya mau mencoba? Oke, Ibu komentarin dulu nih, punya admin tadi, teman-teman yang lain juga berkomentar, apakah punya admin dia tadi sudah pas dengan tema kita? Pas. Sudah pas. Coba bayangkan saja, ternyata anak-anak Ibu yang duduk di kelas 5 ini sudah mampu nih, baru 2 anak yang menampilkan pantunnya, sudah mampu membuat pantun sesuai dengan tema yang diminta. Itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kemarin, kalau misalnya di dalam mengerjakan pantun itu memang harus sesuai dengan temanya. Sekarang siapa yang mau mencoba berikutnya? Siapa lagi? Raisya ya? Raisya silakan saya. Beli donat lalu kutata, donat ditata di nampan merah. Jagalah selalu jantung kita karena berguna edarkan darah. Bu Yeni sampai senyum sendiri loh ngelihat anak-anaknya itu ternyata pinter-pinter pantunnya ya, luar biasa sekali. Kayaknya udah pas itu nama temanya udah pas. Siapa lagi? Yuk, Pak Is. Nah, Pak Is dari tadi nih dokter gigi. Ayo dokter gigi lanjut. Topak darah bunga yang indah, direbus minum airnya. Darah tinggi penyakit peredaran darah, agar terhindar jagalah pola makan kita. Iya. Artinya menjaga pola makan. Nah, jadi selain ya, kita udah belajar pantun kemarin di pertemuan sebelumnya tentang isi dan makna pantun. Jadi ketika kita membuat pantun, pasti ada isi dan maknanya. Seperti pantun yang sudah kalian buat, yang Pak Is buat, coba Pak Is. Menurut Pak Is, mengulang kembali pembelajaran yang lalu, isi dan makna pantun Pak Is itu apa? Maknanya apa? Mengajak apa tuh Pak Is? Mengajak mengatur pola makan kita, ya. Mengatur pola makan. Ya, agar peredaran darah kita sehat. Ya sayangnya ada lagi mungkin? Ayo, kesempatannya udah mau habis bahas pantun ini. Mbak Naila boleh Mbak Naila. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan terlalu banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Nah loh. Oke, artinya nggak boleh banyak makan lemak ini, nanti menghambat peredaran darahnya. Makasih Mbak Naila sarannya. Oke, ada teman yang lain? Keren-keren nih. Ayo Asri, ayo Asri. Akhir pekan pergi ke pasar, Hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin peredaran darah lancar, wajib makan sehat. Sian Hansip itu. Keren. Makasih ya sayang. Ini beberapa contoh yang sudah disampaikan teman-teman kamu adalah contoh-contoh pantun yang memang sudah sesuai dengan temanya dan cara membuat pantunnya juga bagus. Bagus sekali. Siapa yang lagi mau coba? Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ke kegiatan kita yang berikutnya. Kita masuk ke... Kalian sudah menonton kan video pembelajaran kita tadi? Nah, sekarang waktunya kita mempresentasikan atau menguji hasil dari kegiatan kalian. Berdasarkan dari LKPD, anak-anak diharapkan dapat menuliskan melalui sederhana tentang jenis-jenis gangguan peredaran darah manusia. Siapa yang kira-kira mau mempresentasikan hasil kerjanya? Silakan, Ibu persilakan. Oke, siapa yang mungkin berkenan untuk menyampaikan? Sheryla. Gangguan kesehatan peredaran darah manusia, jantung koroner. Penyebabnya penyambutan pembuluh darah. Hipertensi, naiknya tekanan darah penyebabnya. Hipotensi,
Penyebabnya turunnya tekanan darah. Varises, penyebabnya adanya gangguan hambatan pada pembuluh darah. Hemofilia, penyebabnya kekurangan protein. Thalassemia, penyebabnya tidak bisa memproduksi cukup darah. Anemia, penyebabnya gangguan pembuatan darah putih. Leukemia, penyebabnya sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Demam berdarah, penyebabnya digigit nyamuk. Sudah? Ya. Oh, sudah. Nah, anak-anak ibu yang lainnya sudah menyimak tadi dari Sherila. Sherila, tolong diulang kembali, diperjelas sedikit. Suaranya udah bagus ya tadi. Nah, sekarang ibu mau cek aja ya, apa yang dibilang gangguan pada Sherila tadi. Faiz, apa saja yang disampaikan Sherila tadi, nak? Anemia jantung koroner, Apa lagi? leukemia, thalassemia, Apa? talasemia, hemofilia. Coba Sherila disimak ya, Faiz berbicara apakah sudah benar semua yang terdapat pada hasil kerja Sherila tadi, sayang? Masih ada yang belum disebutkan Faiz? Yang belum disebutin Faiz. Varises, hemofilia, demam berdarah, leukemia. Leukemia udah disebut tadi sama Faiz ya. Berarti Faiz belum disebut demam berdarah, varises, hemofilia ya. Idris, kalau Idris bagaimana Idris? Anemia penyebab penyakit kurangnya kandungan hemoglobin dalam eritrosit. Leukemia terlalu banyak memproduksi sel-sel darah putih. Hipertensi terlalu banyak makan makanan yang berlemak dan mengandung gula. Hipotensi penyebabnya terlalu banyak merokok dan kurangnya tidur. Terus habis cukup Idris? Hemofilia yang disebabkan oleh darah sukar membeku. Yang lain habis cukup? Udah, itu aja dari Idris. Bagaimana komentar Davi? Berdasarkan apa yang disampaikan Idris, apakah sudah sama dengan yang Davi buat? Tuliskan, Davi dapat? Sama. Sama, ya. Sudah sama semuanya. Oke, tapi leukemia tadi termasuk juga ya, Nak ya? Termasuk juga gangguan kesehatan pada peredaran darah. Termasuk, Davi? Termasuk. Yang lain juga termasuk ya, Nak ya? Termasuk. Oke, siap. Oke. Sama semua sama Faiz ya, jenis gangguannya cuman agak sedikit beda tentang penyebab-penyebabnya saja. Namun keduanya sama-sama benar ya, Nak ya. Arahnya udah benar. Faiz tidak memasukkan gangguan varises ya, padahal itu juga termasuk, nggak apa-apa. Nanti itu menjadi kontribusi tambahan ya, sayang ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin dari beberapa hasil presentasi yang disampaikan teman-teman kamu tadi, walaupun tidak semuanya menyampaikan secara bergiliran, sepertinya dapat kita simpulkan bahwa hampir sama semua ya jenis-jenis gangguan peredaran darah yang kalian temukan ya. Baik itu melalui pengamatan lewat video pembelajaran Ibu share maupun lewat buku, referensi lainnya maupun sumber internet lainnya. Nah, dalam kegiatan ini di dalam LKPD itu di ending terakhir ada kesimpulannya ya. Kesimpulannya itu pertama tentang ciri-ciri pantun. Siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan ciri-ciri pantunnya itu sebetulnya apa saja sih sehingga kita bisa membuat pantun yang benar? Kita harus membuat pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun.
Apa saja ciri-ciri yang terdapat pada sebuah pantun, sayang? 1. Bait terdiri dari 4 baris. 2. Bersajak AB-AB. 3. Baris pertama, kedua merupakan sampiran. 4. Baris 3 dan 4 merupakan isi. Oke, terima kasih Mbak Naila. Nah, teman-teman, teman kamu tadi, Naila telah menyebutkan, yang pertama katanya ngomong, ciri-ciri dari pantun itu adalah satu bait terdiri dari 4 baris. Lalu bersaja AB-AB. Lalu baris pertama dan kedua katanya merupakan sampiran, lalu baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, apakah menurut kalian, apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu tadi masih ada yang kurang? Kiri ya, berdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Satu baris dalam sebuah pantun kalau kita buat, satu baris itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. 4 berarti ciri-cirinya. Atau ada tambahan lagi? Enggak. Nah, oke. Terima kasih teman-teman sekalian. Berarti teman-teman udah menyimak. Oke, Mbak Naila ya. Tadi Mbak Naila menyampaikan 3 poin ciri-ciri dari pantun ya sayang ya. Artinya kurang 1. Secara umum semuanya harus menyimak bahwa ya teman kamu tadi sudah melengkapi dari apa yang sudah disampaikan Naila tadi. Berarti ada 4 ciri-ciri pantun. Yang pertama, 1 bait terdiri atas 4 baris. Ya. Yang kedua, Idris apa? Yang kedua, ciri-ciri pantun? Memiliki AB-AB. Memiliki saja AB-AB. Yang ketiga, Raisya? Nggak ada suaranya ya sayang ya. Kenapa ya? Davi aja. Yang ketiga Davi. Yang ketiga Davi. Yang ketiga ciri-ciri pantun. Yang sudah kita sebutkan bersama tadi. Yang ketiga. Suaranya sayang. Suaranya sayang. Suaranya sayang. Apa sayang? Jumlah suku kata dalam satu baris mencapai 8 sampai 12 suku kata. Keren sekali. Terima kasih sayang. Yang keempat, Fatan mungkin Fatan. Yang keempat. Ayo Fatan, yang keempat. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Lalu baris pertama dan kedua merupakan Sampiran. Oke, terima kasih banyak anak-anak ibu sekalian, pintar-pintar semua. Diingat ya, itu adalah ciri-ciri dari pantun. Oke, keren. Nah, sekarang kita menyimpulkan bagian yang kedua tentang jenis gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah kita. Oke, siapa yang menyimpulkan untuk menyampaikan kesimpulan tentang oke Faiz, yang lain didengar ya sayang ya. Kita komentar lagi seperti tadi ya. Silakan. 1 anemia. 1 kurang darah. Nanti teman-teman dengar. 1 anemia. Apa penyebabnya? Penyebab kurang kandungan Hb, kurang jumlah eritrosit, kurang volume darah, kurang ion K atau vitamin D12. Jadi kata Faiz tadi, kita sepakat dulu anemia itu disebabkan oleh kurangnya kandungan Hb atau hemoglobin yang ada pada tubuh kita. Ya. Apakah sama dengan yang dibuat teman-teman sekalian yang lain? Oke. Anak-anak sekalian harus ketahui bahwa hemoglobin itu dapat disuplai di dalam tubuh kita melalui makanan-makanan yang mengandung zat besi. Maksud dari yang apa yang dikatakan Faiz tadi, kalau kita kekurangan hemoglobin, otomatis kita kekurangan zat besi. Artinya kita kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi. Otomatis ketika kita kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, otomatis juga apa yang dikatakan Faiz, hemoglobin kita artinya berkurang. Kalau hemoglobin kita berkurang di dalam tubuh kita, makanya kita bisa mengalami penyakit anemia. Secara tidak langsung, hemoglobin itu diikat oleh sel darah merah. Nama lain dari sel darah merah itu adalah eritrosit. Nama lain dari leukosit adalah sel darah putih.
Putih. Oke, lanjut. Yang berikutnya, Faiz, yang keempat setelah hipertensi. 4. Hipotensi. Hipotensi. Nah, kalau hipotensi gimana menurut Faiz? Darah rendah. Kebalikan ya? Kebalikan dari darah tinggi. Oke, pendapat yang lain sama dengan jawabannya? Nah, bagi anak-anak yang disebutkan Faiz tadi belum kalian tulis, tuliskan ya sayang ya. Nah, itu artinya kita menambah pengetahuannya kita ya. Atau mungkin bagi yang belum disebutkan oleh Faiz, anak-anak menyebutkan yang lain, kemukakan supaya kita bisa sama-sama menambahkan sampai cukup semuanya tertulis. Oke. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali jenis-jenis gangguan dari peredaran darah kita. Yang pertama bisa kita sebut anemia, ada leukemia, ada jantung koroner, ada hipertensi, ada hipotensi, ada varises, ada talasemia, ada hemofilia, dan ada lagi mungkin yang kurang? Cukup? Ternyata banyak sekali. Nah, mungkin anak-anak ibu semua ini tidak menyebutkannya secara lengkap. Tapi setelah melalui forum diskusi ini, anak-anak bisa menambahkan apa-apa yang masih dirasa kurang dalam pengerjaan LKPD-nya tadi sebagai sumber pengetahuan kita. Oke? Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, sayang? Ada yang kurang jelas dari materi pantun dan sistem peredaran darah kita, gangguan pada sistem peredaran darah kita pada hari ini? Masih ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya? Oke. Kalau anak-anak sudah jelas semua, artinya kita sudah bisa masuk ke tahap menguji pengetahuan kalian melalui tes soal. Ya, udah siap? Kalian siapkan untuk menjawab soal-soal pertanyaan dari Ibu untuk menguji bahwa kalian itu memang memahaminya. Ayo dong, sebagai bukti kejujuran kita, close semua bukunya. Close semua bukunya, tidak ada buku yang terbuka. Tolong diarahkan kepada Ibu bahwa kameranya diarahkan kepada meja kalian bahwa hanya buku tulis untuk menjawab soal saja yang tersisa. Soalnya akan Ibu tampilkan, anak-anak langsung membaca lalu menjawab. Satu soal durasinya paling maksimal 2 menit. Tapi kalau udah selesai boleh mengacungkan tangan. Kalau memang semuanya sudah selesai, Ibu bisa lanjut ke soal berikutnya. Paham? Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Semuanya harus ready ya. Hitungan 1, 2, 3 Ibu share soalnya. Oke. 1, 2, 3. Sudah muncul belum? Selamat bekerja. Silakan dimulai dari sekarang. Yo, yang lain nggak perlu bersuara ya, masing-masing. Dibaca dalam hati saja ya sayang. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, sayang? Sudah? Enggak, Bu. Kalau memang sudah selesai, artinya pembahasannya cukup. Sudah kita simpulkan tadi pembelajaran kita pada hari ini. Lalu anak-anak tidak ada pertanyaan. Mungkin kita merefleksi sedikit nih. Ibu pengen kita merefleksi sedikit. Apa pembelajaran yang dirasa mudah yang kalian rasakan dalam kegiatan ini? Buat pantun. Buat pantun. Yang dirasakan sulit? Enggak ada. Nggak ada. Tapi yang paling mudah adalah membuat pantun, ya gitu ya? Ya. Oke. Tidak ada yang sulit, tapi yang paling mudah membuat pantun. Oke. Baiklah anak-anak, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.